Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 ya, tentang pedagogik. Oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video pembahasan soal yang terbaru tentunya. Ada 3 soal yang bakalan Kak Furkon bahas. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa coba dulu ya di sini. Gampang ini tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah refleksi yang paling tepat. Oke, jadi ini ada kunci kata kunci ya, yaitu refleksi. Oke, refleksi. Yang dilakukan oleh peneliti PTK pada saat apa? Nah, jadi refleksi itu kalau di RPP ya teman-teman, kalau di RPP ini kita tepis saja. Misalkan kita nggak tahu, misalkan lupa atau gimana. Kalau di RPP refleksi itu pasti terletak pada akhir ya kan, pada akhir proses pembelajaran. Ya enggak teman-teman? Akhir proses belajar. Jadi dalam belajar itu tadi apa aja, masalahnya apa aja, terus perbaikannya gimana, baru itulah refleksi. Nah, kalau kita katakanlah apa benar-benar lupa ya, sebelum ini jelas salah ya kan, sebelum menyusun proposal ini jelas salah karena apa, refleksi itu pasti di akhir teman-teman ya. Sesudah mengidentifikasi masalah ini juga salah ya kan, salah apa kan, apa yang pertama itu memang kita mencari masalah kan, masalah, latar belakang masalah. Nah, habis itu kan menguraikan materi-materinya ya kan. Nah, tidak langsung melakukan refleksi ya kan. Kemudian yang C, menentukan upaya tindakan perbaikan. Nah, ini masih menentukan ya, teman-teman ya. Masih menentukan, berarti belum menyelesaikan dong. Nah, berarti ini juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Ini terletak di akhir, ya kan. Refleksi itu terletak di akhir sesudah melakukan upaya perbaikan. Lah, untuk di sini Kak Furkan jelaskan masing-masing tahapan ya di siklus penelitian tingkat kelas itu, yang pertama itu tentunya perencanaan atau planning. Kemudian pelaksanaan, action, pengamatan observasi, ya kan? Yang terakhir adalah refleksi. Ya, kita lihat ini terletak di akhir seperti itu. Nah, maka pilihan jawaban yang tepat adalah sesudah melakukan upaya perbaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sebuah masalah ya, Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa, dan campuran pada kegiatan pendahuluan, memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, berarti yang pertama adalah tujuannya dulu, tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward. Oke, jadi ini ada kata-kata reward ya, kata kunci ya, ada reward, ada reward. Kemudian sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Oke, kata kuncinya itu reward dan punishment. Punishment. Oke. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau kita disuruh menerapkan teori belajar apa ini? Ada kata-kata reward dan punishment, ini merupakan ciri khas. eh, Ciri khas dari teori belajar apa? Behaviorisme ya kan? Behaviorisme. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada kata-kata reward, punishment, kemudian ada pemaparan ya kan. Yang pertama yuk ada pemaparan semacam materi, kemudian diberikan penjelasan bahwa ada reward dan punishment, ini ciri khas dari behaviorisme. Nah, untuk sarannya Kak Furkon, teman-teman cari ya di internet ciri-cirinya masing-masing ini ya teman-teman ya. Humanisme itu cirinya bagaimana? Kalau kognitivisme itu cirinya bagaimana? Konstruktivisme itu cirinya bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa cari, nggak perlu dihafalkan. Yang penting kita pahami ciri khasnya.
Jadi kalau ada reward punishment itu pasti behaviorisme seperti itu. Kemudian kalau humanisme itu gimana, kognitivisme itu gimana, konstruktivisme itu gimana, teman-teman bisa cari di internet seperti itu. Mantap jiwa. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Mantap. Oke. Di sini agak lumayan ya, ini nalar temennya soalnya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive. Oke, jadi ini katakanlah sebuah solusi ya kan, ada sebuah solusi karena sangat rendah ya kan apa partisipasinya peserta didik kita. Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal tersebut merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain apa? Nah, teman-teman, kalau katakanlah solusi itu berarti pasti ada masalah dong, ya kan? Pasti ada masalah. Lah, di sini disebutkan masalahnya apa? Masalahnya itu partisipasinya kurang, ya kan? Ini partisipasinya itu kurang. Makanya diberikan sebuah solusi yaitu menyediakan Google Drive agar teman-teman bisa memberikan sumbangsih ya kan tanpa harus memberikannya itu secara langsung, mengungkapkannya secara langsung melalui Google Drive itu. Berarti ini solusi untuk menyelesaikan masalah. Berarti jawaban yang tepat kalau pemahaman materi pembelajaran ini tidak masuk karena pemahaman materi berarti kan lebih ke teori ya kan, lebih ke teorinya itu bagaimana. Pengelolaan pembelajaran ini tidak masuk juga. Kalau pengelolaan pembelajaran itu biasanya bentuk kelompok atau semacamnya ya kan. Apa penilaiannya bagaimana? Nah ini penilaian terhadap peserta didik ini juga belum pas ya kan. Yang paling pas itu adalah strategi pembelajaran karena strategi itu menyelesaikan ya kan, menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah ini yang timbul tadi kan partisipasinya kurang teman-teman ya kan peserta didik. Makanya diperlukan strategi guru itu membuat Google Drive. Untuk lebih jelasnya di sini ada sedikit materi ya teman-teman. Ada integrasi TIK untuk menyajikan data. Ini contohnya menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, dan membuat grafik. Kemudian mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Nah ini strategi pembelajaran ya. Menggunakan pembelajaran berbasis web, menggunakan forum diskusi online, melakukan telekonferensi, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Sudah jelas ya. Kalau strategi itu lebih ke solusi ya kan, solusi seperti itu. Kemudian menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana menggunakan TIK untuk presensi online. Nah, masukkan dan mengolah nilai peserta didik menggunakan sistem informasi akademik dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contoh, menyediakan pilihan berbasis online menciptakan lingkungan pembelajaran, seperti itu. Oke, jadi kalau ada masalah, solusinya gimana? Itu berarti strategi pembelajaran. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Ini tetap semangat dalam belajar dan semoga lulus di pretest BPG tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Kak Furkon, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.